Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indriani Pasaribu dengan NIM 2301061. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 yaitu kelas S13B. Jadi, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya dan anggota saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1 yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Pada kesempatan kali ini, kami berterima kasih kepada Ibu Mira Febriana karena telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi tentang obat-obat pada sistem kardiovaskular. Pada kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Amanda Regina Julianti dengan NIM 2301050, ada Anissa Salsabila dengan NIM 2301051, ada saya sendiri Indriani Pasaribu dengan NIM 2301061, ada Muhammad Dafa Hariski dengan NIM 2301068, ada Nabila Putri Ramadhani Nasution dengan NIM 2301069, Rafisha Nindita Aryani dengan NIM 2301080, dan Safira Gwitahira dengan NIM 2301090, serta ada Yola Julianti Fitri dengan NIM 2301097. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hipertensi. Pada penyakit hipertensi, sistem kardiovaskular mengalami peningkatan tekanan darah yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada pembuluh darah dan organ-organ vital seperti jantung, otak, dan ginjal. Konsep obat yang digunakan untuk mengelola hipertensi umumnya ditujukan untuk menurunkan tekanan darah. Oke, tadi kan udah saya jelaskan tuh gimana konsep hipertensi. Jadi setelah kita membahas bagaimana sih konsep hipertensi di dalam tubuh kita, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan obat hipertensi. Jadi penggolongan obat yang telah kami cari itu ada beberapa penggolongan obat. Yang kami dapati ada 7 penggolongan obat. Yang pertama ada diuretik. Nah, konsep penggolongan obat diuretik ini berfungsi untuk mengurangi volume darah dengan meningkatkan ekskresi cairan. Ada contoh obatnya tahu, ada furosemid, ada hidroxyuretazid. Yang kedua ada ACE inhibitors. Gimana sih penggolongan obat yang kayak gitu tuh? Caranya itu dia menghambat enzim tuh yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 untuk vasodilatasi. Ada contoh obatnya tahu, ada captopril, ada enalapril. Yang ketiga ada angiotensin 2, yaitu reseptor blockers atau ARBS. Gimana sih? Dengan cara dia menghambat reseptor angiotensin 2 dan mencegah vasokonstriksi. Contoh obatnya ada losartan, ada valsartan. Yang keempat ada beta blockers dengan cara menurunkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Contoh obatnya ada propranolol, ada atenolol. Yang kelima ada calcium channel blockers, yaitu menghambat aliran kalsium ke otot pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi. Contoh obatnya ada amlodipin, ada nifedipin. Nah, pasti teman-teman semua udah sering dengar kan obat amlodipin. Nah, betul, itu adalah salah satu obat hipertensi. Tetapi masih banyak loh obat hipertensi. Yang keenam ada alpha blockers, yaitu cara kerjanya melebarkan pembuluh darah dengan menghambat reseptor alfa. Contoh obatnya ada doxazosine. Yang ketujuh ada renin inhibitors. Gimana sih cara penggolongan obat yang ini nih? Nah, jadi di sini caranya dia tuh menghambat renin untuk mencegah aktivasi sistem RAAS. Ada contoh obatnya tuh, yaitu aliskiren. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang mekanisme kerja obat. Nah, jadi dari penggolongan obat tadi kan sudah kami golongkan jadi 7. Nah, saat ini kita akan mempelajari bagaimana sih mekanisme kerja obat di dalam tubuh kita, terutama untuk pasien yang hipertensi. Yang pertama ada diuretik. Gunanya tadi itu kan untuk mengurangi volume darah. Jadi mekanismenya dia mengurangi volume darah dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air. Yang kedua ada beta blocker. Gunanya untuk mengurangi detak dan kekuatan jantung. Yang ketiga ada ACE inhibitor, yaitu mekanismenya dengan cara mencegah pembentukan angiotensin 2 untuk vasodilatasi. Yang keempat ada ARB. Mekanisme kerja obatnya tuh memblokir efek angiotensin 2 untuk melebarkan pembuluh darah. Yang kelima calcium channel blocker. Bagaimana sih mekanismenya tuh? Dengan cara mengurangi kontraksi pembuluh darah dan jantung. Yang keenam ada vasodilator. Bagaimana juga sih mekanisme kerja obat yang kayak gitu? Nah, di sini kami jelaskan. Dia mekanismenya dengan cara melebarkan pembuluh darah secara langsung. Yang ketujuh ada alpha blocker. Mekanismenya dengan cara menghambat vasokonstriksi dengan memblokir reseptor alfa. Yang kedelapan ada centrally acting
stimulating agent dengan cara mengurangi aktivitas saraf simpatis di otak. Perkenalkan, nama saya Yola Julianti Fitri dengan NIM 2301097 akan melanjutkan presentasi berikutnya. Adapun kontraindikasi diuretik, di mana efek sampingnya itu bisa terjadi pada penggunaan diuretik yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis dan kondisi pasien, di mana sering muncul akibat penggunaan diuretik ini seperti pusing, sakit kepala, mulut kering, kram perut, kram otot, sembelit atau konstipasi, impotensi, telinga berdenging, dan turunnya tekanan darah. Contoh jenis-jenis obat diuretik ini adapun diuretik lob seperti furosemid, diuretik hemat, dan diuretik thiazide seperti indapamin. Contoh obat pada diuretik, yang pertama ada metildopa, di mana efek sampingnya itu menimbulkan sedasi. Sedasi itu adalah dalam pemberian obat untuk pasien, untuk menurunkan tingkat kesadaran pasien sehingga mengurangi sakit pada pasien, tetapi masih bisa berkomunikasi. Yang kedua, dan hipotensi postural, di mana penurunan tekanan darah yang terjadi saat seseorang berpindah posisi dari berbaring atau dari duduk ke berdiri, pusing, dan lain-lain. Masa kerjanya panjang, dapat diberikan secara 4 dan dipakai bersama diuretik. Dosisnya itu permulaan 2 kali 250 mg per hari dan dapat ditingkatkan dengan dosis maksimal 3 gram per hari. Yang kedua, obat klonidin, di mana efek pada penderita gagal ginjal termasuk yang akan dihemodialisa. Hemodialisa itu adalah prosedur medis untuk membersihkan darah dari limbah dan kelebihan cairan, di mana menggantikan fungsi ginjal yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, efek sampingnya itu sering terjadi sedasi, lemas mengantuk, mulut kering, dan masa kerjanya panjang dengan diabsorpsi baik melalui gastrointestinal. Contoh obat diuretik ini ada hipermesel atau metildopa tablet dengan dosis 250 mg. Kontraindikasi beta blocker, efek samping beta blocker ini sering terjadi meliputi hipotensi. Hipotensi itu adalah tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Bradikardia itu adapun kondisi di mana denyut jantung kurang dari 50-60 kali per menit. Bronkospasme itu adalah otot-otot yang melapisi bronkus atau saluran udara di paru-paru. Ekstremitas dingin, di mana tangan dan dingin secara berlebihan, kelelahan, sakit kepala, gangguan tidur, dan meningkatkan resistensi insulin. Selanjutnya, blok A5, tingkat tinggi merupakan kontraindikasi absolut jika tidak ada alat pacu untuk jantung. Yang ketiga, beta blocker digunakan untuk kardioselektif jika terjadi penyakit paru obstruk kronik, di mana mulailah dengan dosis rendah ke dosis tinggi secara perlahan, dan asma merupakan kontraindikasi relatif terhadap penggunaan beta blocker 4. Obat-obatan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya dianjurkan dengan saran dokter spesialis. Contoh obat hipertensi dengan indikasi beta blocker itu ada beta block dengan atenolol dengan dosis 50 mg. Berikutnya ada kontraindikasi ACE inhibitor. Kontraindikasi itu ada 3. Yang pertama ada absolut, di mana riwayat edema angioneurotik, stenosis arteri renalis bilateral, kehamilan. Dalam penggunaan AC1 harap di stop bila setelah penggunaannya itu tekanan darah sistoliknya tuh turun kurang dari 90 mm per Hg dan kaliumnya itu meningkat 6 mmol per 1. Resiko dari hipotensi dan gagal ginjal pada penggunaan AC meningkat. Efek samping dari kontraindikasi AC inhibitor yaitu seperti batuk kering, mual, muntah, diare, sakit kepala, letih, insomnia, hiperkalemia, dan takikardia. Selanjutnya adalah kontraindikasi AC inhibitor, yaitu obat sondasertan silexetil dan sabtropil. Nah, selanjutnya itu kontraindikasi dari ARB. Jadi, efek samping dari ARB itu biasanya ringan. Hipotensi simptomatiknya juga termasuk pusing dapat terjadi, terutama pada pasien yang kekurangan cairan intravaskular atau misalnya mendapat diuretika dosis tinggi. Hiperkalemia ini kadang-kadang juga terjadi, contohnya yaitu
Angiodema juga dapat terjadi pada beberapa antagonis reseptor angiotensin 2. Terus jenis-jenis dari obat ARB ini adalah sandesartan, eplosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, dan juga valsartan. Selanjutnya, kontraindikasi antagonis kalsium. Jadi, efek samping dan bahaya antagonis kalsium ini, sakit kepala atau pusing, mulut terasa kering, tekanan darah rendah, jantung terasa berdetak lebih cepat, lambat, atau tidak beraturan, atau juga disebut aritmia. Kemudian, mual, konstipasi, dan diare. Selanjutnya, penyakit asam lambung atau GERD kemudian juga dapat menimbulkan otot itu terasa lemah atau kram. Dan yang terakhir, bengkak pada tungkai dan telapak kaki atau disebut edema. Nama-nama obat yang termasuk ke dalam kelompok antagonis kalsium ini ada amlodipin, diltiazem, nixardipin, nifedipin, midodipin, dan derapamil. Selanjutnya, kontraindikasi alpha blocker. Alpha blocker dikontraindikasikan pada individu yang memiliki hipersensitivitas terhadap alpha blocker atau komponen lain dalam formulasi obat. Perhatian yang diperlakukan saat memberikan alpha blocker pada pasien lanjut usia atau jika sebelumnya pernah menjalani operasi katarak. Obat-obatan ini dapat mempersulit operasi katarak dengan menyebabkan prolaps iris dan konstriksi pupil secara tiba-tiba selama operasi, yang juga dikenal sebagai sindrom iris floppy intraoperatif. Antagonis alfa nonseluler memiliki kontraindikasi tambahan. Phenoxybenzamin dan ventolamin dikontraindikasikan pada ibu menyusui. Dokter harus berhati-hati jika pasien memiliki gangguan ginjal yang nyata, penyakit cerebrovaskular, penyakit arteri koroner, atau infeksi pernapasan saat ini. Obat-obatan ini tidak cocok untuk penggangguan jangka panjang. Selanjutnya, penyakit iskemia dan infark miokardium. Jadi, iskemia miokardium ini adalah kondisi di mana aliran darah ke otot jantung berkurang. Sering disebabkan oleh penyempitan arteri koroner akibat aterosklerosis atau spasme arteri. Jika iskemia ini berlanjut, dapat menyebabkan infark miokardium, yaitu kematian jaringan jantung akibat kekurangan oksigen yang parah. Iskemia dan infark miokardium ini melibatkan pengurangan aliran darah ke otot jantung. Penggolongan obat untuk iskemia jantung ini mencakup yang pertama nitrat, yaitu misalnya nitrogliserin untuk melebarkan arteri koroner. Kemudian beta blocker untuk mengurangi kerja jantung. Kemudian antikoagulan seperti aspirin untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian infark miokardium ditangani dengan trombolitik untuk melarutkan pembekuan darah. Dan yang terakhir angioplasti atau bypass untuk memperbaiki aliran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan video presentasi mengenai mekanisme kerja obat iskemia dan infark miokardium. Mekanisme kerja obat untuk iskemia dan infark miokardium bertujuan mengembalikan aliran darah ke jantung. Obat-obatan seperti aspirin dan antikoagulan digunakan untuk mencegah pembentukan gumpalan darah. Nitrogliserin berfungsi melebarkan pembuluh darah koroner, sedangkan beta blok mengurangi beban kerja jantung. Dalam kasus infark miokardium akut, tetapi reperfusi sebagai angioplasti atau penggunaan stent dilakukan untuk pembentukan arteri yang tersumbat. Dan pengobatan lanjutan dengan stent membantu menggunakan kolesterol. Indikasi obat untuk iskemia dan infark miokardium meliputi beberapa jenis obat yang digunakan untuk mengatasi gejala dan komplikasi yang terkait dengan kondisi tersebut. Beberapa indikasi obat yang umum digunakan, yang pertama itu ada aspirin. Aspirin digunakan sebagai antibiotik untuk mencegah pembentukan gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah koroner. Dosis yang umum digunakan adalah 160-325 mg per oral. Yang kedua ada nitrogliserin. Nitrogliserin digunakan untuk melebarkan pembuluh darah koroner dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Dosis umum yang digunakan adalah 2,5-10 mg sublingual atau 5-10 mikrogram per menit intravena. Yang ketiga yaitu ada obat antihipertensi.
Obat antihipertensi seperti ACE indikator digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban pada jantung. Kontraindikasi obat aspirin, gangguan pendarahan seperti hemofilia dan lainnya, tukak lambung aktif, penderita asma, gangguan fungsi ginjal atau hati, dan defisiensi G6PD. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak hingga usia 15 tahun jika sedang demam. Obat ini harus dihindari pada pasien dengan demam berdarah untuk mencegah pendarahan dan pada demam virus untuk resiko pemicu sindrom Reye. Kontraindikasi obat nitrogliserin, reaksi alergi pada penggunaan nitrat organik sangat jarang terjadi. Namun, pernah dilaporkan nitrogliserin dikontraindikasikan pada pasien yang alergi terhadap nitrogliserin. Selanjutnya yaitu ada angina pectoris. Angina pectoris adalah kondisi yang ditandai dengan nyeri dada akibat berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Seringkali disebabkan oleh denyut jantung koroner. Nyeri ini biasanya terasa seperti ditekan atau berat dan dapat menyebar ke lengan, leher, atau rahang bawah. Ada beberapa jenis angina, termasuk angina stabil yang muncul saat aktivitas fisik dan angina tidak stabil yang biasanya terjadi saat istirahat. Obat untuk angina pectoris terdaftar menjadi 3 golongan utama. Yang pertama itu ada nitrat, berfungsi sebagai vasodilator untuk mengurangi kebutuhan oksigen jantung. Contohnya termasuk nitrogliserin. Yang kedua yaitu ada beta blocker, mengurangi denyut jantung dan kontraktilitas miokardium, menurunkan kebutuhan oksigen. Contohnya meliputi propanolol. Mencegah agregasi trombosit. Aspirin dan clopidogrel adalah obat anti agregasi trombosit yang dapat mencegah pembentukan pembekuan darah di arteri koroner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafisya Nita Aryani dengan NIM 2301080. Untuk materi selanjutnya yaitu di sini ada aritmia. Nah, aritmia sendiri yaitu gangguan untuk irama atau gangguan kecepatan dari proses depolarisasi, repolarisasi atau keduanya pada jantung. Keadaan ini dapat disertai dengan atau tanpanya penyakit jantung. Dapat juga dengan atau tanpanya gejala klinis. Pada dasarnya, penyakit aritmia ini berupa detak jantung yang terlalu cepat atau terlalu lambat ataupun tidak beraturan. Nah, obat-obat anti aritmia di sini ada alpranolol. Nah, alpranolol ini sebagai penghambat reseptor beta adrenergik dan mengurangi efek hormon stres seperti adrenalin. Berefek mengurangi detak jantung dan memperlambat kondukasi melalui nodus api sehingga mengatur ritme jantung. Yang kedua di sini ada obat oxprenolol, yaitu mirip dengan alpranolol. Fungsinya efeknya menurunkan detak jantung dan mengurangi kebutuhan oksigen miokardium. Selanjutnya ada obat propranolol, yaitu berfungsi juga sebagai beta blocker non-selektif. Efeknya mengurangi frekuensi detak jantung dan memperpanjang periode refraktor di nodus api dan mengurangi risiko aritmia ventrikular. Kemudian ada obat anti aritmia dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, obat yang efektif pada aritmia supraventrikular atau kanan atas, yaitu ada adenosin, digoxin, verapamil. Kemudian yang kedua ada obat yang efektif pada aritmia ventrikular atau kiri bawah, yaitu obat golongan 1B yang terdiri dari lidokain. Untuk mekanisme kerja obat,
Obat anti aritmia berfungsi dengan mempengaruhi impuls listrik di jantung untuk mengatur ritme jantung. Mereka dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, pada golongan pertama yaitu berfungsi memblokir saluran natrium, memperlambat kondukasi listrik, contohnya di lidokain. Kemudian pada golongan kedua, penghambat beta dan memperlambat detak jantung, contohnya propanolol. Yang ketiga, golongan 3, memblokir saluran kalium, memperpanjang durasi potensial aksi, contohnya amiodaron. Kemudian ada penyakit periferal arterial disasiase atau PAD, atau penyakit arteri perifer adalah kondisi di mana arteri yang membawa darah ke anggota tubuh, terutama kaki, menyempit atau tersumbat akibat penumpukan plak aterosklerosis. Ini menyebabkan aliran darah yang terbatas ke anggota tubuh, terutama kaki dan juga tangan. Untuk gejala umumnya, di sini yang pertama ada nyeri saat berjalan, seperti rasa sakit, kram, atau kelemahan di kaki saat berjalan atau beraktivitas. Yang kedua, nyeri saat istirahat. Pada kasus yang lebih parah, nyeri bisa terjadi bahkan saat istirahat. Selanjutnya, faktor risiko PAD meliputi yang pertama perokok aktif atau seorang yang merokok. Yang kedua, penderita diabetes, tekanan darah tinggi dan hipertensi. Kemudian ada kolesterol tinggi dan pada usia lanjut. Juga pada riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau pembuluh darah. Diagnosis PAD biasanya dilakukan melalui yang pertama tes fisik, termasuk pemeriksaan denyut nadi di kaki. Kemudian ada Ankle Brachial Index atau ABI, yaitu membandingkan tekanan darah di pergelangan kaki dan juga di lengan. Kemudian penggunaan gaya hidup atau perubahan gaya hidup, seperti berhenti merokok, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Yang kedua, obat-obatan. Obat untuk menurunkan kolesterol atau tekanan darah atau mencegah pembekuan darah. Pada selanjutnya ada penggolongan obat PAD. Yang pertama ada statin. Jika tes darah menunjukkan bahwa kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat terbilang tinggi, maka akan diresepkan jenis obat yang disebut statin. Obat ini bekerja dengan membantu untuk mengurangi produksi kolesterol LDL oleh hati. Yang kedua, antihipertensi. Antihipertensi adalah sekelompok obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Kemudian akan diresepkan obat antihipertensi. Kemudian kamu akan diresepkan obat antihipertensi jika tidak mengidap diabetes dan tekanan darah kamu lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Kamu mengidap diabetes dan tekanan darah kamu lebih tinggi dari 130/80 mmHg. Jenis antihipertensi yang banyak digunakan adalah inhibitor angiotensin converting enzyme, yaitu ACE, yang menghambat kerja beberapa hormon yang membantu untuk mengatur tekanan darah. Hal tersebut membantu mengurangi jumlah air dalam darah dan memperlebar arteri. Yang keduanya dapat menurunkan tekanan darah. Yang ketiga ada antiplatelet. Jika mengidap penyakit arteri perifer, kamu mungkin akan diberi resep obat antiplatelet untuk mengurangi risiko pembekuan darah. Jadi intinya antiplatelet ini yaitu obat untuk mengurangi risiko pembekuan darah. Obat ini mengurangi kemampuan trombosit untuk tetap bersatu. Jika terjadi plak pecah, kamu memiliki peluang lebih rendah untuk mengalami gumpalan darah. CAD
CAD atau coronary artery disease. Konsepnya, penyakit jantung koroner atau coronary artery disease adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpukan plak pada arteri sehingga mempersempit dan mengurangi aliran darah menuju jantung. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung yang disebabkan oleh jantung kekurangan darah dikarenakan adanya penyempitan pembuluh darah. Penggolongan obatnya, yang pertama ada ACE inhibitor yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. ACE inhibitor juga bisa digunakan dalam mengurangi risiko terjadinya pembengkakan jantung. Kedua, ada antikoagulan. Antikoagulan adalah obat yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya penggumpalan darah. Penggumpalan darah dapat mengakibatkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah koroner pada jantung sehingga menyebabkan serangan jantung. Yang ketiga, ada antiplatelet. Antiplatelet adalah obat yang berfungsi untuk mencegah berkumpulnya partikel kecil di dalam darah yang dinamakan platelet. Platelet dapat menyebabkan terjadinya penggumpalan darah yang dapat memicu serangan jantung. Yang keempat ada beta blocker. Beta blocker adalah jenis obat yang berfungsi untuk menurunkan kerja jantung. Kerja jantung yang menurun akan membuat jantung beristirahat sehingga nyaman saat bekerja. Yang kelima, obat antikolesterol. Obat antikolesterol adalah obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, salah satu faktor yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Yang keenam, ada nitrat. Nitrat adalah obat yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, terutama pada pembuluh darah jantung sehingga nyeri dapat berkurang. Yang ketujuh, ada diuretik. Diuretik adalah obat yang berfungsi untuk memicu mengeluarkan air seni sehingga dapat mengurangi beban kerja jantung. Obat ini diberikan jika terjadi gejala-gejala jantung atau pembengkakan jantung. Mekanisme kerja obat. Obat CAD mengacu pada obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit arteri koroner. Penyakit ini terjadi ketika pembuluh darah yang memasuk darah ke otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan akibat penumpukan plak yang mengakibatkan aliran darah dari jantung terganggu. Obat untuk CAD bekerja melalui beberapa mekanisme tergantung pada jenis obat yang digunakan. Yang pertama, aspirin dan antiplatelet. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat agresi trombosit, yaitu proses di mana trombosit saling menempel dan membentuk gumpalan darah. Ini penting untuk mencegah pembentukan beku darah yang arteri yang menyempit. Contohnya ada aspirin dan kolipidogler. Baiklah, selanjutnya itu ada statin atau penurunan kolesterol, di mana mekanisme kerjanya itu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah dan membantu menstabilkan plak pada dinding arteri sehingga tidak mudah pecah. Contohnya itu seperti atorvastatin dan juga simvastatin. Terus yang ketiga itu ada beta blocker, di mana mekanisme kerjanya itu mengurangi kerja jantung dengan menurunkan denyut jantung dan tekanan darah sehingga beban jantung menjadi lebih ringan. Contohnya itu seperti metoprolol dan juga atenolol. Selanjutnya itu yang keempat ada nitrat, dengan mekanisme kerjanya itu melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah ke otot jantung, dan ini tuh membantu meredakan gejala angina yang nyeri pada dada akibat CAD. Contohnya itu seperti nitrogliserin. Yang kelima itu ada ACE inhibitor atau angiotensin 2 receptor blockers atau ARB. Dengan mekanisme kerjanya itu melebarkan pembuluh darah dengan menghambat sistem renin angiotensin dan aldosteron yang mengontrol tekanan darah dan keseimbangan cairan. Ini tuh mengurangi tekanan pada jantung dan memperbaiki aliran darah. Contohnya itu seperti ramipril atau ACE inhibitor dan losartan atau ARB. Selanjutnya itu yang keenam itu ada calcium channel blockers, di mana mekanisme kerja itu mengendurkan dan melebarkan arteri dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot jantung dan pembuluh darah, mengurangi kontraksi otot dan juga menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya itu adalah amlodipin dan juga verapamil. Selanjutnya itu CAD, coronary artery disease, yang dimana indikasi obat, kontraindikasi obat, efek samping obat, dan contoh obat yang beredar untuk penyakit CAD itu yang pertama itu ada obat nitrat atau anti angina, dimana indikasinya itu untuk meredakan dan mencegah nyeri dada angina akibat suplai darah yang tidak mencukupi ke jantung.
Dan kontraindikasinya itu hipotensi berat, shock kardiogenik, penggunaan kebersamaan dengan inhibitor PDE5, misalnya sildenafil untuk disfungsi ereksi. Kemudian efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, hipotensi, flushing, dan juga takikardia. Selanjutnya itu untuk contoh obatnya itu ada nitrogliserin, tablet sublingual atau semprot, atau juga contoh obatnya itu ada isosorbit, dinitrat atau yang tabletnya. Selanjutnya itu yang kedua ada beta blocker, di mana indikasinya itu mengurangi tekanan darah, memperlambat denyut jantung, dan juga mengurangi beban kerja jantung, yang digunakan untuk mengobati angina, hipertensi, dan mencegah serangan jantung berulang. Dengan kontraindikasinya itu asma berat, bradikardia, blok jantung derajat tinggi, shock kardiogenik. Dan efek sampingnya itu lelah, pusing, depresi, bradikardia juga, gangguan tidur, dan bronkospasma. Dengan contoh obat pada beta blocker ini ada metoprolol dan juga atenolol. Selanjutnya yang ketiga yaitu ACE inhibitors, yaitu penghambat angiotensin converting enzyme. Dengan indikasinya itu mengurangi tekanan darah dan memperlambat perkembangan gagal jantung pada pasien CAD. Dengan kontraindikasinya itu angioedema terkait penggunaan ACE inhibitor sebelumnya. Terus kehamilan dan juga stenosis arteri ginjal bilateral. Dengan efek sampingnya yaitu batuk kering, hipotensi, hiperkalemia, dan juga angioedema. Dengan contoh obatnya itu ada enalapril dan juga lisinopril. Selanjutnya yang nomor 4 ada calcium channel blocker. Indikasinya yaitu mengurangi gejala angina dengan melebarkan arteri koroner dan menurunkan tekanan darah dan untuk mengobati hipertensi. Selanjutnya kontraindikasi yaitu hipotensi berat, gagal jantung, dan bradikardia. Selanjutnya efek sampingnya yaitu pusing, edema perifer, sakit kepala, hipotensi, dan konstipasi. Selanjutnya contoh obatnya yaitu yang pertama itu ada amlodipin, yang kedua itu ada diltiazem. Selanjutnya nomor 5 ada antiplatelet. Indikasinya yaitu mencegah penggumpalan darah dengan mengurangi agregasi trombosit, mengurangi resiko serangan jantung atau stroke pada pasien dengan CAD. Selanjutnya ada kontraindikasinya yaitu pendarahan aktif, ulcus pepticum, dan gangguan pendarahan. Selanjutnya ada efek samping yaitu pendarahan, sakit perut, alergi, gangguan saluran cerna. Selanjutnya ada contoh obat. Yang pertama itu ada aspirin ataupun dosis rendah. Yang kedua itu ada clopidogrel. Selanjutnya yang nomor 6 itu ada statin ataupun bisa disebut dengan penurunan kolesterol. Indikasinya yang pertama itu yaitu mengurangi kadar kolesterol LDL dalam darah untuk mencegah perkembangan aterosklerosis dan menurunkan resiko serangan jantung atau stroke. Selanjutnya ada kontraindikasinya, penyakit hati aktif, kehamilan, dan laktasi. Selanjutnya ada efek samping, yaitu nyeri otot, kerusakan hati, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Selanjutnya ada contoh obatnya, yang pertama itu ada atorvastatin, yang kedua itu ada simvastatin. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang nomor 7 ada antikoagulan. Indikasinya yaitu mencegah pembentukan bekuan darah pada pasien dengan risiko tinggi seperti yang memiliki fibrilasi atrium atau telah menjalani operasi pemasangan stent. Selanjutnya ada kontraindikasi, pendarahan aktif, gangguan koagulasi, dan pendarahan intrakranial. Selanjutnya efek sampingnya itu yaitu yang pertama ada pendarahan, yang kedua itu anemia, dan yang ketiga itu ada gangguan pencernaan. Selanjutnya itu ada contoh obatnya, yang pertama itu ada warfarin, dan yang kedua itu ada rivaroxaban.